Adab makan yang membuat kenyang, berkah dan mendapatkan pahala. Assalamualaikum sahabat jejak sunnah, terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan komen adab apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Berikan komen positif di kolom komentar dan ayo subscribe dan like jika sahabat suka video ini. Adab ialah aturan yang berkaitan dengan kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Sedangkan makan ialah kegiatan mengkonsumsi sumber makanan dan minuman untuk sumber energi. Pembahasan ini merujuk bagaimana makan tidak hanya untuk kenyang tapi bernilai pahala dan menjadi semangat beribadah untuk kita semua. Membasuh tangan. Membasuh tangan sebelum makan dalam ajaran Islam bukan sekedar kebersihan fisik, tetapi juga memiliki makna kesehatan dan keberkahan. Berikut beberapa alasan kenapa ini dianjurkan. Pertama, sunnah Rasulullah. Rasulullah mencontohkan kebiasaan bersuci sebelum makan termasuk membasuh tangan. Kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Ketiga, menghindari penyakit. Tangan sering menyentuh berbagai benda yang mungkin mengandung bakteri ataupun virus. Membiasakan mencuci tangan sebelum makan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebersihan dan disiplin kepada keluarga, terutama kepada anak-anak. Dengan mengikuti sunnah ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mendapatkan pahala. Jadi, sebelum makan jangan lupa basuh tangan. Bukan hanya karena kebiasaan, tapi karena ini bagian dari ajaran Islam yang penuh hikmah. Membaca basmalah. Sunnahkan memulai makanan dengan bacaan basmalah. Jika lupa membaca di permulaan, maka hendaklah membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah untuk awal dan akhir. Disunnahkan memulai makanan dari makanan yang terdekat, dimulai dari pinggir piring menuju tengah karena keberkahan makanan terletak di tengah. Riwayat Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah. Setelah selesai makan, disunnahkan membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami dari golongan muslim. Riwayat Tirmizi dan Nasai. Adab ketiga, jangan mencela makanan. Jangan mencela makanan walaupun makanan itu tidak disukai. Mencela makanan adalah perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam karena bertentangan dengan adab dan rasa syukur terhadap nikmatnya Allah. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya, dan jika tidak suka, beliau meninggalkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa jika suatu makanan tidak kita sukai, cukup tinggalkan tanpa mencela. Setiap makanan yang kita dapatkan ialah rezeki dari Allah. Mencela makanan sama saja dengan tidak mensyukur nikmatnya Allah. Allah berfirman, yang artinya, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan janganlah melampaui batas di dalamnya. Quran Surah At-Taha ayat 81. Jika makanan disiapkan oleh seseorang, baik itu ibu, istri, teman, ataupun koki di restoran, maka mencelanya bisa menyakiti hati mereka. Makanan adalah hasil kerja keras seseorang dan menghargainya adalah bagian dari akhlak yang baik. Lantas, apa yang harus dilakukan jika tidak suka makanan? Jika makanan tidak disukai selera, cukup diam dan tinggalkan dengan sopan tanpa mencela. Sahabat, dengan menjaga adab ini, kita tidak hanya mengikuti sunnah Nabi, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bersyukur, santun, dan berakhlak mulia. Perbanyak zikir dan makan berjamaah.
Alangkah baiknya di tengah makan terbanyak zikir, yakni Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, bagimu pujian dan bagimu rasa syukur. Makanlah dengan berjamaah. Makan berjamaah akan menambah berkah loh. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Kalian mau tahu, Rasulullah tidak pernah makan di meja makan atau kursi. Disunahkan makan dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan betis kanan. Sahabat jejak sunnah disunahkan makan dengan memakai alas di bawah piring makanan. Riwayat Bukhari Muslim. Agar ketika makanan terjatuh dari piring masih bagus untuk dimakan, jadi tidak membazir. Jika ada makanan yang jatuh, hendaknya diambil kembali. Ya, mungkin itu adalah makanan yang mengandung berkah. Riwayat Muslim dan Nasai. Dianjurkan juga mencuci piring setelah makan. Piring bertumpuk, piring kotor, bahkan bermalam, piring kotor akan menjadi tempat makanan jin. Nauzubillah ya. Sunnah juga loh, sesudah makan menjilati jari-jari tangan sebelum dibersihkan. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Mencicipi garam sebelum makan bagian dari sunnah loh. Di dalam kesunnah pasti ada kejayaan. Telah teruji manfaat garam ialah membantu pencernaan. Garam merangsang enzim pencernaan untuk bekerja lebih baik, menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Garam membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, mencegah kram otot. Kandungan natrium dalam garam penting untuk fungsi saraf dan otot. Namun, konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi loh. Jadi, tetap harus dalam jumlah yang wajar ya sahabat. Sahabat jejak sunnah, terakhir, sebaiknya selalu menyimpan kurma dalam rumah. Barang siapa menyimpan kurma dalam rumah, niscaya ia tidak akan kelaparan. Riwayat Muslim. Kurma adalah makanan bergizi dan mengenyangkan. Kurma memiliki karbohidrat alami, serat, dan gula sehat yang bisa memberikan energi instan. Kandungan gizinya yang tinggi membuatnya mampu memberikan energi cepat saat lapar, mengandung serat yang membuat kenyang lebih lama, mengandung vitamin dan mineral yang mendukung kesehatan tubuh. Karena itu, menyimpan kurma di rumah berarti selalu memiliki sumber energi darurat yang bisa dikonsumsi kapan saja loh. Selain itu, kurma tahan lama dan mudah disimpan. Nah sahabat, kesimpulannya simpanlah kurma di rumah. Bukan hanya karena anjuran Rasulullah, tetapi juga karena kurma adalah makanan yang sehat, tahan lama, mengenyangkan, dan penuh berkah. Dengan adanya kurma, kita selalu punya cadangan makanan yang bisa mencegah kelaparan dan memberikan energi saat dibutuhkan. Bukan begitu sahabat? Itu saja kira-kira sunnah dan adab ketika makan sahabat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jejak Sunnah. Sahabat, silahkan komen di bawah kira-kira topik apa yang kita mau bahas selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nantikan channel kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.